Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Anda semua, hari ini kita masuk pada kelanjutan dari materi lembaga sosial, yaitu tentang jenis-jenis lembaga sosial. Lembaga yang pertama yaitu lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga memiliki fungsi majemuk bagi terciptanya kehidupan sosial dalam masyarakat. Dalam keluarga itu nanti diatur hubungan antar anggota-anggotanya sehingga anggota keluarga mempunyai peran dan fungsi yang jelas. Dalam kehidupan kita itu mengenal ada 3 bentuk keluarga. Ada namanya keluarga inti atau keluarga batih, yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, anak, dan ibu. Kemudian ada keluarga besar atau extended family, yang berarti yaitu keluarga yang dalam satu keturunan yang terdiri atas kakek, nenek, ipar, paman, anak, cucu, dan sebagainya. Sedangkan yang ketiga ada keluarga polygamous, yang terdiri dari beberapa keluarga inti yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga. Pada dasarnya lembaga keluarga ini terbentuk karena adanya proses dari perkawinan. Nah, perkawinan ini merupakan wujud cinta kasih antara laki-laki dan perempuan yang berjanji hidup bersama dengan penuh tanggung jawab. Dan tentu saja tujuan perkawinan itu ada untuk mendapatkan keturunan, untuk meningkatkan derajat, untuk mendekatkan kembali hubungan kerabat yang sudah renggang, ataupun agar harta warisan tidak jatuh ke tangan orang lain. Nah, itu adalah tujuan dari perkawinan. Kemudian kita lihat lagi fungsi dari lembaga keluarga. Fungsi dari lembaga keluarga ini ada beberapa, 7 buah, yaitu yang pertama ada fungsi reproduksi, di mana keluarga menjadi tanggung jawab untuk meneruskan keturunan. Kemudian fungsi sosialisasi, di mana keluarga berperan dalam membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan keinginan atau harapan orang tua dan masyarakat. Kemudian ada fungsi afeksi, di mana dalam keluarga diperlukan kehangatan, kasih sayang, dan perhatian antara anggota keluarga yang merupakan kebutuhan manusia sebagai makhluk yang berpikir dan bermoral, agar anak tadi tidak kekurangan dalam hal perhatian maupun dalam kehilangan kendali dalam berperilaku sehingga dia tidak nakal atau terjumus dalam kejahatan. Kemudian ada yang selanjutnya adalah fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi dalam keluarga, terutama orang tua, mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dari anak-anaknya. Pada masyarakat tradisional, kewajiban dipikul oleh suami. Namun pada masyarakat modern, baik suami maupun istri itu sudah sama-sama bertanggung jawab dalam hal ekonomi maupun dalam hal mendidik anaknya. Kemudian dalam fungsi pengawasan sosial, di mana setiap anggota keluarga pada dasarnya saling melakukan kontrol pengawasan karena memiliki rasa tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga. Baik suami yang mengawasi istrinya maupun istri yang mengawasi anak-anaknya maupun sebaliknya. Kemudian ada fungsi proteksi atau fungsi perlindungan yang sangat dibutuhkan anggota keluarga, terutama anak, sehingga anak akan merasa aman hidup di tengah-tengah keluarga. Jadi keluarga itu menjadi proteksi bagi anak-anak dari hal-hal yang ia takuti, atau perlindungan, tempat berlindung bagi anak, istri maupun suami. Kemudian ada fungsi pemberian status. Sini melalui perkawinan, seseorang akan mendapatkan status atau kedudukan yang baru di dalam masyarakat, contohnya sebagai suami maupun sebagai istri, yang dimana ketika dia menjadi seorang suami maka ada tanggung jawab yang harus dia kerjakan, dan ketika dia berstatus sebagai istri ada tanggung jawab yang harus diselesaikan juga. Nah, selanjutnya unsur-unsur dalam lembaga keluarga. Sebagai lembaga keluarga sebagai suatu sistem sosial memiliki beberapa unsur atau elemen yang setiap unsurnya memiliki fungsi yang mendukung tercapainya tujuan keluarga. Di antaranya yang pertama ada pola perilaku atau afeksi, kesetiaan, tanggung jawab, rasa hormat, dan kepatuhan. Dan yang kedua ada unsur budaya simbolis, yang fungsinya adalah sebagai mas kawin. Contohnya adalah mas kawin, cincin kawin, busana pengantin, dan upacara.
Kemudian ada budaya manfaat seperti rumah, apartemen, alat rumah tangga, dan kendaraan. Kemudian ada kode spesialisasi seperti izin kawin, kehendak, keturunan, dan hukum perkawinan. Dan yang ketiga ada ideologi, yaitu cinta, kasih sayang, keterbukaan, feminisme, dan individualisme. Selanjutnya kita masuk pada lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan itu sebelumnya tidak ada, karena pada dasarnya masyarakat sederhana itu segala pengetahuan dan keterampilannya itu sudah didapat dari atau diperoleh dari keluarga atau kerabatnya. Namun dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, segala kehidupan atau pekerjaan-pekerjaan itu membutuhkan keahlian khusus dan pembagian kerja sesuai dengan kemampuan. Untuk memenuhi hal tersebut akhirnya berdirilah lembaga keluarga. Nah, lembaga keluarga ini ada dua, yaitu lembaga formal maupun lembaga informal. Kalau yang formalnya kayak sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Kalau yang non formalnya kayak kursus menjahit, kursus bahasa maupun kursus komputer. Nah, kemudian apa fungsi dari lembaga sosial ini? Kemudian apa fungsi dari lembaga pendidikan? Menurut Horton dan Hon, lembaga pendidikan itu berkaitan dengan fungsi nyata atau fungsi manifest. Jadi yang pertama ada fungsi manifest, yang diantaranya pertama untuk mempersiapkan masyarakat atau anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Yang kedua untuk mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Yang ketiga untuk melestarikan kebudayaan. Yang keempat adalah untuk menanam keterampilan yang diperoleh untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Itu fungsi manifest atau fungsi nyata dari lembaga pendidikan. Kemudian ada fungsi laten. Fungsi laten dari lembaga pendidikan ini yang pertama adalah atau fungsi yang tidak diinginkan atau fungsi yang tidak diharapkan, tapi dia ada dalam lembaga pendidikan ini. Contohnya mengurangi pengendalian orang tua. Jadi melalui lembaga sekolah, orang tua melimpahkan tugas dan wewenangnya sepenuhnya kepada sekolah. Jadi kalau ada anak yang berbuat salah, nanti yang disalahkan sekolahnya. Kemudian yang kedua yaitu menyediakan sarana untuk pembangkangan. Karena di sekolah siswa berpotensi untuk menanam nilai-nilai pembangkangan di dalam masyarakat. Hal ini tercermin dengan adanya perbedaan pandangan antar sekolah dan masyarakat. Dan yang ketiga ada mempertahankan sistem kelas sosial. Lembaga sekolah diharapkan dapat menyosialisasikan kepada para peserta didik untuk menerima perbedaan prestis, privilege, dan status yang ada dalam masyarakat. Sekolah juga diharapkan menjadi saluran mobilitas siswa ke status sosial yang lebih tinggi atau paling tidak sama dengan orang tuanya. Dan yang keempat adalah memperpanjang masa remaja. Pendidikan di sekolah dapat pula memperlambat masa kedewasaan seseorang karena siswa bergantung secara ekonomi kepada orang tuanya. Jadi dia tidak lambat dewasa kita jadinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur lembaga pendidikan. Unsur-unsur lembaga pendidikan ini tidak jauh berbeda dengan unsur yang ada di lembaga keluarga. Ada pola perilaku yang dimana di sana dilihat dari cinta pengetahuannya, kehadirannya, meneliti, dan semangat belajarnya. Kemudian ada budaya simbolis yang terlihat pada seragam sekolah, maskot, lagu-lagu sekolah, dan logo. Kemudian ada budaya manfaat dapat terlihat pada kelas, manfaat perpustakaan, manfaat buku, labor, dan lapangan. Kemudian ada kode spesialisasi seperti adanya akreditasi, tata tertib, kurikulum, dan sebagainya. Kemudian ada ideologi di mana keberhasilan akademis, pendidikan progresif, inovatif, dan klasikisme. Selanjutnya adalah tentang lembaga politik. Lembaga politik yaitu membahas tentang segala hal tentang tata nilai dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan. Lembaga politik ini berkaitan dengan masalah-masalah yang pertama bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan bentuk kekuasaan. Bentuk negara itu ada dua, misal negara kesatuan atau negara federasi. Bentuk pemerintahan ada bentuk pemerintahan republik, monarki, ataupun kekaisaran. Dan bentuk kekuasaan ada kekuasaan karismatik, kekuasaan tradisi atau keturunan, dan yang ketiga pemberian secara formal. Kemudian masuk dengan fungsi lembaga politik. Fungsi lembaga politik yang pertama adalah memelihara ketertiban di dalam atau internal order, memelihara ketertiban di dalam masyarakat dengan wewenang yang telah dimilikinya.
Kemudian menjaga keamanan di luar, artinya lembaga politik menggunakan alat-alat yang dimilikinya berusaha mempertahankan negara dari ancaman atau serangan yang datang dari negara lain. Yang ketiga, mengusahakan kesejahteraan umum, dan yang keempat, mengatur proses politik. Selanjutnya, unsur-unsur yang terdapat di dalam lembaga politik. Yang pertama ada pola perilaku, yang isinya ada loyalitas, kepatuhan, subordinasi, kerjasama, dan konsensus. Kemudian ada budaya simbolis, budaya manfaat, kode spesialisasi, dan ideologi. Nah, selanjutnya adalah tentang lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga yang mengatur tentang pembagian kerja dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, lembaga ekonomi ini lahir pada saat orang mulai melakukan barter secara rutin, membagi tugas, dan mengakui adanya tuntutan seseorang terhadap orang lain. Dalam lembaga ekonomi itu terdapat beberapa hal. Yang pertama ada namanya pola-pola politik ekonomi. Dalam pola politik ekonomi itu terbagi ke dalam 5, yaitu pertama ada sistem feodalisme, di mana kegiatan ekonomi itu dikendalikan dan dipegang oleh pemilik tanah atau tuan-tuan tanah seperti raja dan prajurit. Kemudian rakyat kecil hanya sebagai pelayannya saja. Kemudian ada sistem merkantilisme, di mana kegiatan ekonomi itu dipegang dan ditanggungjawabkan oleh negara dan dikendalikan oleh negara. Kemudian ada sistem kapitalisme, di mana di sini merupakan sistem kapitalisme adalah reaksi terhadap sistem merkantilisme, di mana kegiatan ekonomi itu dipegang dan dikendalikan oleh pemilik modal atau orang yang memiliki usaha-usaha. Kemudian ada sistem komunisme, yaitu yang menempatkan partai tunggal atau diktator sebagai wakil rakyat yang memerintah atas nama rakyat dan memegang kendali atas ekonomi. Kemudian ada sistem sosialisme, di mana menempatkan rakyat sebagai pengendali kegiatan ekonomi. Selanjutnya ada tentang tujuan dan fungsi lembaga ekonomi. Tujuan lembaga ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok demi kelangsungan hidup masyarakat. Pada prinsipnya, fungsinya lembaga ekonomi ini ada 7. Pertama, memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan, kemudian untuk melakukan pertukaran barang, kemudian sebagai pedoman untuk harga jual beli barang, kemudian yang keempat sebagai pedoman untuk menggunakan tenaga kerja, yang kelima sebagai pedoman untuk tata cara pengupahan, yang keenam tentang pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja, dan yang ketujuh memberi identitas diri bagi masyarakat. Selanjutnya adalah struktur yang terdapat dalam lembaga ekonomi. Ada pertama sektor agraris, kegiatan pertanian seperti sawah, perladangan, dan perikanan. Pada umumnya sektor agraris ini bisa digolongkan mulai dari tahap sederhana, transisi, dan modern. Sedangkan yang kedua adalah sektor industri, ditandai dengan kegiatan produksi barang. Sektor ini membutuhkan lembaga ekonomi yang semakin kompleks, bagaikan rangkaian bagian-bagian yang saling terhubung. Yang ketiga ada sektor perdagangan, yang merupakan aktivitas penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Sektor ini mengembangkan tatanan sosial untuk menjalin hubungan antar pembeli dan penjual. Selanjutnya adalah unsur-unsur lembaga ekonomi. Unsur yang ada dalam lembaga ekonomi ada pola perilaku, budaya simbolis, budaya manfaat, kode spesialisasi, dan ideologi. Selanjutnya adalah tentang lembaga agama. Lembaga agama itu merupakan lembaga penting yang mengatur kehidupan manusia. Dalam hal ini yaitu disebut dengan agama. Nah, kita lihat fungsi agama. Fungsi agama itu ada beberapa, diantaranya sumber pedoman hidup, mengatur tata cara hubungan antar manusia dengan Tuhan atau antar manusia dengan manusia, kemudian tuntutan tentang prinsip benar atau salah untuk menghindari perilaku menyimpang, kemudian pedoman untuk mengungkap rasa kebersamaan yang mewajibkan seseorang untuk selalu berbuat baik, yang kelima sebagai pedoman perasaan keyakinan, yang keenam sebagai pedoman keberadaan, yang ketujuh sebagai pengungkap keindahan, dan sebagainya. Kemudian ada unsur-unsur lembaga agama. Unsur lembaga agama menurut Lake, Keller, dan Calhoun itu ada 5. Yang pertama kepercayaan, yang kedua praktik keagamaan, yang ketiga simbol keagamaan, yang keempat umat, yang kelima adalah pengalaman keagamaan. Itulah jenis-jenis lembaga sosial. Nah, selanjutnya setelah mendengarkan video pembelajaran ini, silahkan Ananda
melakukan diskusi kelompok tentang materi-materi per kelompok Anda masing-masing, kemudian